Tada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B6. Saya Muhammad Aulia Rahman dengan NRP 15/2022-076 dan rekan saya Saya Linda Indrawati Fajri Santoso, NRP 15 2022 059. Saya Ahmad Mufinur Riziki, NRP 15 2022-071. di sini kami akan menjelaskan tugas T4 yang berjudul simulasi proses boot dan shell. Hmm. Hmm. Pertama-tama yaitu proses boot. Proses boot ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh komputer saat dihidupkan atau di restart untuk membawa sistem operasi ke dalam memori dan mempersiapkan sistem agar siap digunakan. Jadi proses ini melibatkan langkah-langkah yang memastikan sistem operasi dapat dimuat dengan benar, siap digunakan dan memberikan pengalaman yang mulus. Selanjutnya ada shell. Shell adalah eh, antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem operasi melalui perintah-perintah teks. Contohnya itu ada perintah seperti cd untuk berpindah directory. Terus ada ls untuk menampilkan isi directory dan mkdir untuk membuat directory baru dan semacamnya. Jadi pengguna dapat mengelola sistem operasi dengan lebih efisien. Selanjutnya ada tahapan untuk proses boot. Yang pertama itu ada POS atau Power on Stop Test, yaitu kebiasaan khusus yang dijalankan selama proses booting komputer pribadi atau PC yang disimpan di dalam ROM. Jadi kebiasaan ini itu didesain untuk melakukan pengujian terhadap kesehatan sistem komputer. Eh, apakah komponen berjalan dengan benar sebelum BIOS memulai sistem? Terus selanjutnya ada BIOS atau Basic Input Output System yang menyediakan antarmuka komunikasi tingkat rendah dan dapat mengendalikan banyak jenis perangkat keras. Contohnya itu seperti keyboard. Jadi BIOS ini umumnya dibuat dengan menggunakan bahasa rakitan assembly yang digunakan oleh mesin yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir ada bootloader ya, atau pemuat boot. Merupakan perangkat lunak yang didesain secara khusus untuk sistem operasi dengan ukuran kecil untuk dimuat pada memori komputer ketika perangkat komputer dinyalakan agar sistem operasinya tuh dapat dimulai. Selanjutnya ada spesifikasi. Nah, kami itu sebenarnya spesifikasi itu banyak dari motherboard yang kami gunakan. Tetapi kita hanya mengambil tiga yang pentingnya saja, yaitu motherboard. Coba ini Hah? spesifikasinya Oh, dulu di zoom out. oh. Nah, yang pertama tuh ada motherboard, yang kedua ada prosesor, dan yang ketiga ada RAM yang menurut kami itu penting. Jadi kami gunakan. Motherboard yang kami gunakan itu yaitu Tab Gaming Z790. Terus ada prosesornya yaitu Intel Core LGA 1700 dan RAM-nya itu DDR5 dengan 128 GB eh, RAM yang memuat 4 slot memori. Selanjutnya ada flowchart yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Hmm. Untuk flowchart sendiri bisa kalian lihat ya. Jadi dibuatnya itu dipisah. Yang ini buat khusus bagian CMD dan yang ini buat shell. Yang pertama-tama pasti untuk start, terus yang kedua pasti import dulu library-nya. Habis itu masuk ke fungsi. Di sini kita pakai bahasa programnya itu Python. Terus habis itu
karena CMD udah ya masukin fungsi dari eh ya dari CMD-nya langsung masuk ke sel. Nah, sel itu kita input output dulu masukin terus ada fungsi lagi ya. Terus ada looping. Looping ini buat jadi program kita itu kalau belum login nggak bakal bisa ngasih perintah apapun kayak mkdir, mkfil, dir, delete sama notepad dan lain-lainnya itu nggak bisa kalau belum login kayak gitu. Em, udah sih, lanjut ke program. Ya, di sini untuk program saya akan menjelaskan. Di sini membutuhkan beberapa library yang harus diinputkan pada program, yaitu library time untuk sleep, library subprocess, dan dead time. Di sini library subprocess itu untuk menjalankan yang namanya perintah mkfil untuk apa menjalankan perintah tersebut. Lalu dead time itu untuk menampilkan waktu yang diperintahkan. Lalu langsung saja di sini kita memulai codingan untuk proses POST-nya. Di sini ada function yang namanya show progress. Di situ ada parameter yang namanya proses name dan durasi. Lalu di sini ada loop untuk merangkai sebuah proses loadingnya. Di situ dengan menggunakan karakter pagar yang I-nya itu sama dengan 5, yaitu berarti sampai 100% itu harus ada 10 pagar untuk menjadi 100%. Lalu di sini ada function untuk simulasi boot prosesnya yang menjalankan yang menampilkan print untuk di awal output nanti Windows versi dan Microsoft Corporation, lalu akan menampilkan output simulating boot process dan akan menjalankan proses boot tersebut. Lalu di bawahnya setelah selesai proses boot akan menampilkan sebuah spesifikasi yang di sini ada prosesor, motherboard, dan RAM yang sudah tersedia di situ. Lalu di bagian shell-nya kita mempunyai variabel database yang isinya B6 untuk username dan 209 untuk passwordnya. Lalu masuk ke function login untuk memasukkan input nama pengguna, username atau password. Lalu langsung membuat fungsi-fungsi yang lain seperti create directory, mk directory, delete file, dan lain-lain dengan menggunakan function def pada Python. Lanjut. Dan di sini ada function waktu yang menggunakan yang menggunakan import library. Nah, tadi. Ya, langsung saja ini langsung di function command prompt-nya. Jika simulating boot prosesnya false, maka tidak akan masuk. Dan jika itu benar, maka langsung akan memasuki tahapan dari command prompt yang sudah kita perintahkan. Di sini ada perintah md, mkfil yang akan nanti dimunculkan ketika Anda user mengetikkan help. Lalu di bawahnya ini ada perintah if else untuk me- 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 menginisialisasi apa yang diperintahkan oleh user dan akan dijalankan oleh program tersebut. Di sini ada elif dan jika else maka perintah akan selesai. Ya, sudah. Terima kasih. Lanjut. Ini outputnya ya. Nanti kita akan coba ya gimana caranya. Kita mau tahu dulu kan gimana caranya
eh, apa sih codingan ini itu ke aplikasi Exe gitu. Nah, ini codingannya kan, codingannya tadi yang udah jelasin sama Ziki. Terus kita di terminal VS Code-nya itu kita tulisin py installer on file. Nama filenya itu bebas. Kalau di sini kita tulis aja kelompok B6. Kelompok B6 py. Enter. Ini lagi berproses ya. Iya nggak sih? Oh, salah dong. Bentar. Oh, Oke, install. Oh, tanda petik ya, lupa. Ins. Iya nggak sih, Ki? Oh my God. Stop. Langsung aja ya, guys ya. Nama filenya kelompok B6. PY. Nah, udah emang? Ya, Aku nggak mau. Em, ini ya file Excel-nya. Ntar guys loading. Help login, username-nya itu kita pakai B6 sama 209. Mungkin berhasil, kita help lagi. Kita mau ngeliat dulu direktori saat ini. MD. Direktorinya itu ada di C user B6 ya karena tadinya. Terus lagi kita mau buat direktori baru. Nama direktorinya kelompok B6. Udah, terus kita langsung ke sorry, dia. Aku mau ngetik apaan coba? Oh my God, Ziki. apanya? PCLS itu Kalem. Hmm, Notepad ya guys ya. Misalnya kelompok B6. Masuk, yes. Kita bisa ngetik di sini. Halo, selamat malam. Gitulah intinya. Dulu, ke dulu. Nah, udah kan ya tadi udah bikin. Terus kita buat del kelompok B6. Hapus, udah kan langsung CLS.
udah CLS, udah habis itu kita log log out, iya, berhasil keluar, terus masuk exit bisa nggak? Exit, udah selesai. Udah, tutup. Mungkin sekian dari kelompok kami yang bisa dari kami jelaskan. Mohon maaf atas kekurangannya. Eh, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah.